Tuhan Allah kami, begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun aku tak pernah memperjuangkan syukurku kepadamu. Egoku masih membelengguku sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku, kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan ego para pahlawan bangsa ini untuk bersatu mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia. Berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat persatuan. Kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia. Lekatkan juga jiwa pejuang di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami mampu melepaskan belenggu-belenggu yang menjajah hati dan jiwa kami, agar kami, negeri kami, dan orang-orang yang masih terbelenggu merdeka, bebas, dan lepas.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia saat ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bersyukur negara kita sudah dimerdekakan. Mari kita cintai dan kita bangun negeri kita Indonesia. Kita pujikan Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2, Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikan diri kita masing-masing dengan menerima refleksi kasih dari Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat ini, marilah kita meneduhkan hati sejenak dalam permenungan cara apa yang bisa kulakukan agar seluruh negeriku Indonesia mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki saat teduh dengan bersama-sama. Saat teduh kita mulai. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami hanya mementingkan diri kami dan hidup seturut kehendak kami. Kami seringkali menyanyiakan waktu dalam hidup kami hanya demi kepentingan kami. Kami mengakui ya Tuhan, kami lalai menghargai waktu-Mu dalam hidup kami ini. Maka, ya Bapa,
kami memohon pengampunan-Mu, menyucikan hidup kami, dan menghapus dosa-dosa kami, supaya hidup kami bersih dan suci, seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kita belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa, doa bagi negeri tercinta. Terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari Lukas 4, ayat yang ke-18 dan 19 yang demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Pasaman Jawi 357 bait yang pertama. Endaing saduluran.
Bapak Ibu, warga jemaat GKJ Welar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peribadahan hari ulang tahun RI ke-76 ini kita bersama-sama diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 126 bait yang ke-5 dan 6 yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa. Mari kita hantarkan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, peribadahan pada hari ulang tahun RI ke-76 ini, hamba-hambamu bersujud di hadapanmu kembali, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Meskipun pada saat ini Tuhan kami menghadapi pandemi corona, serba sulit segalanya, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap akan menjaga kita. Tuhan tetap akan menghidupi kita. Tuhan tetap akan memberi kecukupan di dalam penghidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, pada hari ini juga kami bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk kami aturkan kehadirat-Mu sebagai ucap syukur. Maka Tuhan, meskipun persembahan ini tidak sesuai dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, kiranya Tuhan sudi untuk mencucikan persembahan ini, sehingga dapat berguna untuk operasional gereja kami. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang berhak mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang dijalankannya hanya menurut kehendak-Mu saja. Begitu pula Tuhan, pada saat ini pula kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agiasisa Kalumbara. Bukalah mata hati kami Tuhan, apa yang menjadi sabda-Mu dapat kami laksanakan di dalam penghidupan kami sehari-hari. Di dalam kami mengaturkan persembahan, apabila ada dosa dan kesalahan yang terselip, kiranya Tuhan mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang pada ibadah hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6
ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yang beginilah bunyi firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan dengan tekun melaksanakan sabdanya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, untuk membangkitkan dan menggelorakan kembali semangat kemerdekaan di dalam hati kita, mari bersama-sama dengan suara yang keras, yang nyaring, yang lantang, kita pekikkan merdeka sebanyak 3 kali. Ya, mari kita pekikkan merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Wah, luar biasa. Semangat kemerdekaan di masa yang serba sulit sekarang ini memang perlu untuk kita pupuk, karena kita di dalam keadaan apapun mensyukuri anugerah kemerdekaan bagi bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia, tanah air kita, tempat kita tinggal, tempat kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita menjalani setiap kehidupan, dan tempat kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pelayanan ibadah ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia saat ini masih dilaksanakan secara online untuk menjaga ketentraman, tentunya kesehatan dan keselamatan bagi setiap warga jemaat. Tapi kita terus berdoa agar kiranya keadaan negeri kita dan keadaan di sekitar kita, bahkan keadaan kita juga dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan dalam ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ialah Allah membebaskan kita dari penindasan. Saudaraku, kita acap kali mendengar ungkapan atau kalimat yang mengatakan bahwa
negeri Indonesia itu dijajah Belanda sampai 350 tahun. Ya. Ucapan itu seringkali kita dengar ketika menjelang masa-masa kemerdekaan seperti ini. Akan tetapi apabila kita kemudian menelusuri fakta atau kebenaran sejarah dari pernyataan itu, kita akan mendapati hal yang berbeda. Karena sebenarnya Indonesia itu tidak pernah dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Ya. Buktinya adalah bahwa orang-orang menghitungnya biasanya penjajahan Belanda itu dimulai dari datangnya Cornelis de Houtman ya, tahun 1596 di Sunda Kelapa. Tapi pada waktu itu ia datang tidak membawa pasukan, bukan untuk menjajah, tetapi dia datang untuk berdagang. Nah, kemudian ada yang menghitung itu dari terbentuknya VOC tahun 1602. VOC pun bukan serikat yang bertujuan untuk menjajah. VOC itu perusahaan dagang yang walaupun di sana sini di negeri kita mereka banyak melakukan monopoli perdagangan, tetapi hal itu belum dapat disebut sebagai penjajahan atau kolonialisme, karena mereka tujuan sebenarnya adalah berdagang, mengeruk keuntungan. Bahkan apabila kita ketahui banyak daerah, dulu belum istilahnya Indonesia, dulu istilahnya Nusantara ya. Belum banyak daerah di Nusantara yang pada tahun 1600-an dan seterusnya itu dikuasai oleh VOC. Sebutkanlah daerah Aceh dan Bali. Aceh dan Bali itu baru tahun 1901 dan 1934 dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. VOC pada umumnya menguasai daerah yang bagi mereka menguntungkan, Sunda Kelapa, Batavia, Jawa, dan Maluku yang banyak rempah-rempahnya. Tapi sebenarnya tidak seluruh Nusantara mereka kuasai. Hingga akhirnya VOC bangkrut karena korupsi. Ya. Dan karena itu VOC kemudian dibubarkan. Tidak ada lagi monopoli perdagangan di Indonesia, di Nusantara. Tetapi kemudian pemerintah Belanda di sana tanggap, ini daerah kalau dibiarkan kosong pasti akan dikuasai oleh negara lain, bangsa lain. Akhirnya mereka mendirikan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang barulah dapat disebut sebagai sebuah penjajahan. Karena kita mengetahui bahwa ternyata tidak sampai 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. VOC sendiri tahun 1600 sekian itu datang ke Nusantara. Belanda di sana juga sedang dijajah oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Ya, jadi akhirnya kita tahu, mengerti bahwa ungkapan ratusan tahun, 350 tahun Indonesia dijajah yang diungkapkan oleh para pejuang dan pahlawan zaman dulu, tujuannya adalah untuk membakar semangat nasionalisme, agar mereka berjuang, agar mereka berani berkorban, agar mereka melakukan upaya tindakan untuk membuat Indonesia menjadi merdeka. Tapi di kemudian hari bahwa itu tidak sesuai dengan sejarah memang harus kita akui. Tapi dalam kesemuanya itu, saudaraku, kita tetap mensyukuri pengorbanan, perjuangan, doa, jerih lelah, keringat, air mata, bahkan nyawa yang harus dikorbankan oleh para pejuang dan pahlawan, sehingga kita menikmati alam kemerdekaan, menghirup nafas kemerdekaan di bangsa dan negara kita Indonesia. Oleh karena itu mental kita juga harus mental orang-orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan
oleh Tuhan. Bukan hanya dari penjajahan belenggu jasmani, seperti para penjajah Belanda, ada Portugis, Inggris, Jepang, tapi juga penjajahan rohani dari kuasa dosa, iblis, dan setan yang hendak merusak dan menghancurkan kehidupan kita, keluarga kita, dan iman kita agar jauh dari Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari penjajahan jasmani dan penjajahan rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih, di alam kemerdekaan kita telah menikmati kemerdekaan Indonesia sampai tahun ini yang ke-76 tahun. Tetapi kini bukan saatnya lagi kita berperang ya, dengan memanggul senjata tajam ataupun senjata api, senapan untuk membasmi musuh, orang-orang yang tidak kita sukai. Bukan zamannya lagi, tetapi eranya, zamannya kita mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik, dengan mengasihi sesama, dengan peduli, dengan menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipedulikan. Nah, konteks itulah yang nampak ketika kita memperhatikan bacaan kitab suci hari ini di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Tuhan sudah membebaskan orang-orang di Yerusalem dan sekitarnya dari penjajahan rohani, sehingga banyak dari antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Kristus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 misalnya, ada 3.000 orang dibaptis oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Ada pertambahan jumlah orang percaya yang luar biasa. Tapi ternyata timbul masalah dalam hal pelayanan kebutuhan jasmani, pelayanan meja, pelayanan diakonia. Karena orang-orang pada waktu itu ada yang merasa janda-janda mereka kurang diperhatikan, diabaikan, kurang dibantu, kurang dipedulikan. Kemudian dengan hikmat dari Tuhan, ke-12 rasul akhirnya memilih dan menetapkan 7 orang yang terkenal berhikmat dan penuh Roh Kudus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, janda, mungkin anak-anak yatim, orang-orang miskin di dalam pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Sementara para rasul sesuai dengan tugas panggilan yang diamanatkan kepada Tuhan Yesus, yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, mereka fokus kepada doa dan pelayanan firman. Hal ini saudara dan saudariku yang terkasih menunjukkan bahwa baik pelayanan sabda maupun pelayanan akan kebutuhan jasmani itu sama-sama pentingnya. Karena kehidupan orang yang sudah selamat tentu harus dipelihara, diopeni, dibimbing, dikembalakan dengan baik. Ya, orang lapar, orang tidak punya uang, orang yang sedang sakit, tidak akan ada solusinya apabila hanya menerima doa atau dikhotbah saja, tetapi perlu untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan, kasih dan kepedulian yang nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi di negeri kita saat ini juga mengundang kita untuk melakukan kegerakan dan tindakan yang sama. Bahwa orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, ini jumlahnya bukan semakin berkurang tetapi semakin banyak. Ya, dampak dari wabah atau pandemi yang berkepanjangan ini. Bukan hanya sakit tubuhnya, tetapi banyak juga yang stres, tertekan atau depresi karena kesulitan mencari uang, kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan panggilan bagi umat Tuhan saat ini. Kita memang mensyukuri Tuhan sudah membebaskan kita, memerdekakan kita, mengeluarkan kita dari penindasan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan
ketika melihat adanya orang-orang yang tertindas, ketika melihat adanya orang-orang yang terpinggirkan, ketika melihat adanya orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, yang harus bekerja, berjuang, bekerja sangat keras, tetapi hasilnya sangat sedikit. Orang-orang yang demikian perlu untuk kita pedulikan, kita cintai, dan kita kasih, mungkin dengan tindakan yang paling sederhana. Membeli dagangan mereka, walaupun sedikit, ataupun memberikan kata-kata penguatan, atau mungkin berbagi rezeki. Gereja misalnya juga sudah melakukan hal yang sama. Kepedulian, bantuan, doa, kasih sayang telah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga poin yang pertama dalam firman Tuhan hari ini adalah kita sangat perlu untuk mensyukuri karya Allah yang membebaskan dan memerdekakan kita dari penindasan. Sehingga kita dapat berkata, aku ini orang yang merdeka. Aku orang yang sudah bebas. Aku tidak tertindas lagi. Walaupun mungkin badan masih lemah, ya, tubuh masih sakit, tetapi kita tetap bisa bersyukur, Tuhan mengasihi aku, Tuhan sayang padaku, Tuhan cinta padaku. Yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari penindasan, kita tidak menindas orang lain. Ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan merasa berhak untuk menindas orang lain. Menindas dalam hal yang paling kelihatan, misalnya dengan memberikan perintah yang sangat sulit untuk dikerjakan, atau mungkin kelihatan yang paling halus dan tidak kelihatan, meremehkan, menghina, menjelek-jelekan di belakang orang itu, atau mendiskriminasi, perlakuan yang tidak pantas, yang tidak sesuai diberikan kepada orang. Sebagai orang percaya, kita tidak menindas. Kita justru menolong, membantu, dan membawa mereka lepas dari penindasan yang mereka alami. Penindasan itu bisa dialami secara fisik, ya. Orang yang menerima kekerasan, orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang disingkirkan secara sengaja, dijegal mungkin dalam karirnya, atau mungkin juga penindasan secara batin, dikucilkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada tindakan-tindakan dirasani dan lain sebagainya. Orang-orang yang demikian mengalami penindasan secara batin. Kita tentu tidak ikut-ikutan menindas. Kita justru membantu, menolong, dan memberikan apa yang kita bisa agar mereka terbebas dari penindasan. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak menindas, apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita dapat melayani mereka, mengasihi, membantu mereka agar mengalami kemerdekaan. Merdeka itu, Bapak Ibu yang terkasih, dapat kita artikan sebagai berikut. Ya, itu terdiri dari 3 suku kata, ada mer, D, dan K. Mer itu merangkul. Ya. Kemudian D itu dengan, lalu K itu kasih. Sehingga merdeka itu merangkul dengan kasih. Merangkul yang lemah, merangkul yang sakit, merangkul yang kesusahan, merangkul yang dikucilkan, merangkul yang orang yang sedang bersedih, merangkul yang putus asa, merangkul yang tertekan, merangkul yang stres, merangkul yang COVID,
juga dilakukan, tapi jangan secara fisik. Kita tetap rangkul, kita tetap perhatikan, kita berikan kepedulian, kita tetap berikan doa. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merangkul dengan kasih. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah inti dan esensi dari kemerdekaan yang kita alami sebagai orang-orang percaya yang hidup dan tinggal di negeri Indonesia. Sehingga walaupun mungkin semarak ya kegembiraan, kemerihan, kemerdekaan, kurang terasa seperti tahun-tahun yang lalu sebelum ada corona, tapi kita tetap bersyukur. Ya kita memang merindukan adanya kegiatan kebersamaan, ada lomba-lomba, wah meriah sekali. Panjat pinang ya zaman dulu. Sekarang panjat pinangnya mungkin online, pakai HP, ayo. Lomba makan kerupuk itu juga online, pencet, kerupuknya habis. Kita memang rindu ya dengan lomba-lomba, dengan segala kemeriahannya, ada orang tua, ada anak-anak dan lain sebagainya. Tapi marilah kita kembali kepada inti dari semangat kemerdekaan itu, yaitu kita orang yang telah bebas dari penindasan, kita orang yang telah merdeka, kita juga mau dipakai Tuhan untuk membebaskan orang dari penindasan, memerdekakan orang yang sedang tertindas. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam suasana kemerdekaan di tengah-tengah masa pandemi, saya mengajak kita semua untuk terus berdoa bagi negeri kita Indonesia, bagi para pemimpin kita, bagi mereka yang berjuang menangani kondisi wabah dan segala akibat yang ditimbulkan. Berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang, ya, rakyat kecil, wong-wong cilik. Nah, itu berdoa untuk saya sendiri dong, Pak Pendeta, saya juga wong cilik. Ya, kita juga berdoa untuk mereka agar mereka tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan oleh karena berkat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Jemaat terkasih, kita telah menerima firman Tuhan. Mari kita rasakan di dalam waktu teduh kita. Saat teduh bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk mengalunkan dengan lembut pujian ini. Shalom untuk Indonesia, damai-Mu Tuhan untuk Indonesia. Doa buat damai. Kita nyanyikan dengan lembut. Mari kita puji. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia
Shalom, Shalom, katakan shalom, 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 shalom. Indonesia sekali lagi shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mencintai dan mengasihi bangsa Indonesia sebagai milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa seperti pujian ini, ada damai sejahtera Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada lawatan Tuhan, kebangunan rohani, shalom di seluruh negeri ini, di seluruh bangsa Indonesia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah atas bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima. Kami berdoa kiranya kami semua senantiasa mengucap syukur atas karya pembebasan yang telah kami terima. Dan sekaligus kami tidak mau menjadi orang yang menindas, tetapi Engkau memakai kami, menguatkan kami untuk menjadi orang-orang yang merangkul dengan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang murni, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga membawa doa-doa kami bagi negeri kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah para pemimpinnya. Berkatilah para pemangku kekuasaan dan pemerintahan. Berkatilah orang-orang yang berwenang untuk mengendalikan kebijakan dan peraturan di Indonesia ini. Berikanlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil, dan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dampaknya yang positif, yang memberkati. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat Indonesia yang beragam agamanya. Tuhan berkati dengan toleransi, sikap hidup yang mau untuk menjalin kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati kehidupan umat beragama di negeri kami, menjadi kehidupan yang didasari dengan cinta dan kasih sayang, saling menghormati dan menghargai antara satu agama dengan agama lainnya. Kami berdoa pula ya Tuhan, agar kiranya setiap doa-doa yang dinaikkan oleh setiap umat beragama di negeri Indonesia ini, yang memanjatkan doa untuk kebaikan negeri kami, pemulihan negeri kami,
untuk damai sejahtera di negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau mendengarkan pinta permohonan kami dan mengabulkannya. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan pekerjaannya. Ya Tuhan, Engkau memberkati negeri ini dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Setiap penduduk dan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kiranya senantiasa hidup di dalam suasana kebersamaan, cinta tanah air, semakin dalam tertanam di dalam hati kami, bangga sebagai orang Indonesia, bangga untuk membangun Indonesia, bangga untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Berkatilah pula bermacam ragam pekerjaan kami, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, berwirausaha, berdagang, guru, petani, peternak, ibu rumah tangga, dan pelayanan apapun yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya semua Engkau berikan berkat, dan kami pun memuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang ada pada kami. Setiap rakyat Indonesia, tua muda, besar kecil, laki perempuan, semuanya bergotong royong membangun bangsa Indonesia yang kuat, yang maju, yang mandiri dan bersatu. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan krisis akibat wabah COVID-19 saat ini Tuhan. Engkau kiranya bekerja dengan kasih dan kuasa-Mu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan mereka yang tertekan. Demikian pula memberikan kesabaran, memberikan kekuatan untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis, dan mereka yang berjuang di garis depan, agar kiranya ya Tuhan, setiap pelayanan dan perjuangan mereka membuahkan hasil kesembuhan bagi banyak orang. Untuk keluarga dari saudara-saudara kami yang meninggal atau wafat akibat COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi kiranya dapat terlaksana dengan semakin baik, semakin lancar, dan semakin banyak orang yang divaksin, semakin banyak orang yang terlindungi dari virus ini. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan, Engkau berkuasa untuk menghancurkan dan mensirnakan virus COVID ini dari rumah kami, dari daerah kami, dari Indonesia, dari seluruh muka bumi ini. Engkau yang berkuasa untuk melakukannya ya Tuhan. Kami serahkan pula untuk setiap generasi muda, para pemuda dan pemudi kami, anak-anak kami, jauhkanlah mereka dari narkoba, dari minuman keras, dari pergaulan buruk, dari pengaruh buruk internet, tetapi berikanlah kepada mereka semangat juang yang luar biasa, kreativitas yang tinggi, anak-anak yang tetap hormat kepada orang tua, memiliki kesopanan, berkarakter luhur, berkepribadian baik, sehingga bangsa ini tidak akan takut kehilangan generasi penerusnya. Berkatilah pula anak-anak muda kami dan generasi penerus untuk terus berjuang dengan sekuat tenaga, mengharumkan nama bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan pula ya Tuhan untuk sistem pendidikan yang ada. Engkau pakai para guru, para pendidik, sekolah, kurikulum yang ada untuk menghasilkan pelajar, mahasiswa, dan juga alumni-alumni yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang unggul. Dan kami pun percaya Indonesia akan semakin maju dan semakin diberkati.
Kami serahkan pula ya Tuhan untuk penegakan hukum para aparat, hakim, jaksa, polisi. Engkau yang memberikan kepada mereka hati nurani untuk memutuskan perkara dengan adil, menuntut dengan adil, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada mereka yang melanggarnya. Para pemimpin kami ya Tuhan, berikanlah hati yang bersih, bukan terlena dengan kekuasaan, kekayaan, dan harta, tetapi selalu mempedulikan rakyatnya. Kami serahkan pula ya Tuhan untuk kehidupan umat Kristen, gereja-gereja Tuhan, yang kami dengar masih cukup banyak mengalami kesulitan di sana-sini. Kasih-Mu ya Tuhan yang menguatkan umat-Mu dimanapun berada. Perizinan gereja, pembangunan gereja, dalam nama Tuhan Yesus, semakin dipermudah. Demikian pula pertambahan orang percaya Tuhan yang bekerja luar biasa. Sampai seluruh negeri kami berlutut menyembah Yesus Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar setiap kehidupan kami orang-orang percaya tidak terpecah belah antara satu aliran dengan denominasi yang lain, tetapi apapun aliran dan denominasinya, tetap bersatu padu sebagai gereja Tuhan yang esa, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi obor kebangunan rohani bagi Indonesia. Setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, para penginjil, para majelis, bahkan seluruh warga jemaat tergerak untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak lupa kami juga berdoa untuk keluarga dan rumah tangga jemaat di Gereja Kristen Jawa Melar ini Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia akan tetap melakukan yang terbaik, mengharumkan negeri kami Indonesia, membangun budaya yang baik di negeri kami Indonesia, dan terus berdoa untuk pemulihan negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pula pergumulan-pergumulan kami, kesulitan, ucapan syukur dan doa-doa pinta kami, seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu saat ini, tetapi Engkau Allah yang selalu mengerti dan peduli akan kesulitan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Indonesia kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama-sama, kita pakai kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, di segala zaman dan abad, marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati dan diperdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki kehidupan kita sehari-hari, membangun dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, mari kita terima berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.